91 waktu sebelum ngaji Idrotin Nasyid Guru Vira sampai karo aku sapa kita sih jenenge lagu yang lama ini bermari syukur Yalal Watan ada satu khas miliknya Kiai yang tidak ada di seluruh Indonesia. Ketika masuk ke dalam kata Indonesia, tangan ini mengkapal tinggi baru turun. Itu syarat untuk saya. Tapi karena waktu itu saya melihat dan tidak diijazahkan, yo kata ijazahnya sampai niru monggo gak yo kamu. Soalnya apa jumhur mengatakan ini tok Indonesia kamu, yo wis kiai sing ini mesti tak salah ya. Tapi nek kiai saya dulu setiap kali Indonesia masih tinggi. Indonesia bilati bantu. Dari 2 kali naik. Indonesia masih Indonesia bilati baru turun. Itu salah satu autentisitas. Yang kedua tentang konon asasi. Ya. Konon asasi, ada yang sudah pernah ngaji konon asasi ngaji? Yes. Dari yang rawuh ini yang masuk jajar, yang pernah masuk dan masih menjabat sebagai pimpinan partai macam. Kamu mau ngaji kudu ngaji. Pimpinan ranting. Pimpinan ranting. Jadi paradoks suatu organisasi itu justru ketika orangnya bertambah banyak yang mengerti semakin sedikit. Maka enggak heran kalau sekarang NU itu ada yang memperlakukannya seperti parpol, ada yang memperlakukannya seperti perusahaan, ada yang memperlakukannya seperti yayasan, ada yang memperlakukannya seperti selayaknya perkumpulan. Yang repot itu ada yang memperlakukannya seperti miliknya sendiri. Sakarpe, saya ikut NU yang Mbak Asim, tidak ikut NU yang Mbak Asim sekarang. Ya, bicara ya, tapi itulah warna-warni dari Nahdlatul Ulama saat ini. Dan saya tidak mengira, saya tahu betul kenapa. Karena minimnya jamaah mengerti tentang konotasi. Seorang-orang ini mukadimah. Karena kalau orang itu sudah pernah ngaji konotasi, maka yang bersangkutan ini tidak akan serampangan atau malah sembarangan bertingkah di dalam Nahdlatul Ulama. Baru bertindak ya, masih bertingkah. Jadi ini masih bergerak, belum bersikap. Bergeraknya itu sudah konon. Apalagi ketika bersikap, jauh lebih konon lagi. Ya. Ini saya di Pengkaderan Jatim hampir 15 tahun. Saya selalu usul, tolong masukkan satu saja kurikulum di setiap pengkaderan jenis apapun ada dan khusus sesi mukadimah konotasi. Aku gak nyerah, 15 tahun tak usul terus beneran. Hasilnya nihil. Kenapa? Fatayat menolak, Ibnu menolak, Ansor menolak, Muslimat menolak. Hasil dia pengkaderan yang jadi bahan apa? Terus. Lalu saya usulkan bagaimana kalau dimasukkan misalnya di PDPKP, dimasukkan di PMKN itu. Akan dipertimbangkan, akan digodok. Sampai 10 tahun. Bu, ya kok gak kematungi aku. Kok digodok kayak 10 tahun. Ya, sampai saya purna menjadi bagian dari instruktur PWR Jati. Ya purna wong jenengku moro gak ono, ya purna sih. Alhamdulillah. Mulai saya isuk nang ngene fatayat ini sisa-sisa. Sisa-sisa. Kalau kita mau mengkaji konotasi,
Maka di situ sampean akan melihat bahwa isinya itu dua, satu fondasi moral, landasan moral, dan yang kedua adalah fondasi konstitusi Nahdlatul Ulama. Hanya komitmen Nahdlatul Ulama masa kini itu ya terhadap ini traktat fundamental ini yang langsung dirumuskan oleh Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Beliau secara brilian menyusun 33 dalil dalam satu rangkaian kata-kata yang sangat luar biasa. Menurut saya itu sudah tidak bisa disebut sebagai ayat. Tidak bisa disebut sebagai ayat. Jadi Mbah Hasyim ini mengutip ayat tapi tidak dimaksudkan sebagai ayat. Jadi itu diambil kata-kata dan maknanya. Lalu konteksnya ditempelkan kepada Nahdlatul Ulama. Itu ya itu loh tahu. Aku gak ngarang. Jadi kalau sampai menerjemahkan ayat ini ansi berdasarkan tafsir, ya gak nemu apa-apa, ya balik mana kayak kajian tafsir sampai. Tapi kalau misalnya kita bedah anatominya Nahdlatul Ulama melalui ayat-ayat ini, dari situlah akan menemukan intisari-intisari yang dikehendaki oleh para muassis. Para muassis. Jadi ini ayat-ayat yang disusun sedemikian rupa oleh Mbah Hasyim, diawali dengan hanya satu kata Bismillahirrahmanirrahim untuk sekian ayat. Artinya ini seperti prosa, kalimat yang disusun yang akan menjadi pedoman utama undang-undang dasar sekaligus garis-garis besar haluan Nahdlatul Ulama. Itu untuk landasan konstitusi. Landasan moral juga sama. Nah, kepingan-kepingan itu disusun sedemikian rupa. Next, sudah. Menjadi pilar-pilar ideologis, pilar-pilar teologis dan sosiologis yang termaktub dalam 33 dalil. Ini langsung wakilah dulu itu Mbah Hasyim tanpa teks. Waktu pertama kali berpidato dengan menggunakan mukaddimah kolonisasi. Dan itu luar biasa. Aku yang ngapal lo gak jadi kok sampai. Jadi istilahnya Mbah Hasyim ketika berpidato menggunakan bahasa Qur'ani, hampir seluruh hadirin ini senyap, tidak ada satu kata pun. Istilahnya saking sakralnya yang diucapkan oleh beliau pada saat itu. Beliau menambahi dengan beberapa asar, juga beberapa hadis. Jadi asar itu kaul-kaulnya para sahabat, hadis itu kaul-kaul afalnya, asalnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hebatnya tiga-tiga ini tidak diletakkan secara acak. Enggak, ini memang berurutan. Ini bahasnya memang sudah diurutkan. Ayatnya ada. Tapi yang dimaksud dari urutan itu adalah urutan yang sudah baku. Kayak pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 sudah urut. Berdasarkan 33 tadi. Nah, haluan-haluan ini tersusun menjadi 5 kategori besar. Ini tak jumlah sing anu tok tugel-tugelan itu Yang pertama adalah terkait dengan haluan teologis dan epistemologi beragama. Jadi kapan kita ittiba, kapan kita bermadhab, itu dirangkum di dalam haluan teologisnya. Jadi di situ terkait dengan 4 madhab, di situ terkait dengan 2 jalur tasawuf, mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali misalnya. Itu termaktub di sini. Nanti di penjelasannya akan jauh lebih luas lagi. Wes itu tak tulis istilahnya urutannya dengan menggunakan kodifikasi sesuai aslinya harus menurut. Nah ini dioncek di sitok-sitok, yo sampai butuh rutinan. Karena saya dulu masuk kelas 2 waktu pertama kali ngaji ini, kelas 2 itu selesai di kelas 5 mu'allimin. Jadi kelas 2, 3 sanawiyah, 3, 4, 5 mu'allimin, 5 tahun baru kelar muqaddimah kolonisasi.
Nggih, mukoti. Ya itu kalau sudah menerangkan tentang NU, bukannya bertele-tele tapi mendalam. Biasanya mendalam. Jadi ini loh yang dimaksudkan oleh Mbah Hasim sebagai napa jenenge bukan negara agama, bukan, tapi agama yang dilembagakan. Agama yang dilembagakan. Nahdlatul Ulama itu adalah Islam yang mengumpul, mengental menjadi satu. Ini yang disebut oleh Mbah Hasim sebagai Nahdlatul Ulama. Haluan teologis dan epistemologi beragama ini dijadikan diskurs bolak-balik. Nah, ini pengkaderan, nah, mesti disebut kita mengikuti mazhab ini, kita mengikuti mazhab ini, kita nanti berhaluan seperti ini, bolak-balik disebut. Yang kedua terkait dengan haluan sosiologis. Oke, yang di sini ditekankan oleh Mbah Hasim itu selalu al-ittihad dan al-jamaah. Al-ittihad dan al-jamaah. Ya, saya dulu menerangkan al-ittihad dan al-jamaah ini hampir 1 tahun sendiri. 1 minggu 2 kali. Kak mari-mari. Jadi beliau memecah al-ittihad itu menjadi bagian-bagian yang intinya itu adalah bersatu sebelum memulai, bersatu saat memulai, dan bersatu setelah selesai. Jadi bersatu untuk berpencar dan berpencar untuk bersatu. Itu sampai 1 tahun. Tuh, konsep itu sama cinta turungan. Mungkin. Lo geger kawitan gak apa-apa, tapi pas melaku bareng, ono konsepnya. NU punya. Nggih. Ngelompok kawitan, mari melaku dewe-dewe, NU punya. Korat karit kawitan, tapi ternyata harmoni korat karit ini akan menyeluruh menjadi puncaknya itu berkumpul semua. Ada konsep-konsep itu diwujudkan dalam tupoksi bareng dan lembaga. Nggih. Jadi ono bareng niku sing gak oleh bersatu di awal. Contoh LBM gak oleh. Wis terserah sampai gak oleh, ya apa terus LBM wis manitae wis ngono gak oleh. LBM itu membahas masalah, jadi sampai harus menemukan clue-clue masing-masing itu yang nantinya akan diadu mana dari clue ini yang paling baik. Tapi begitu disepakati bahwa clue ini yang terbaik, semuanya mutlak selesai. Jadi ini harus bersatu di titik akhir. Harus bersatu di titik akhir. Lah ada yang bersatu untuk bercerai-berai, ya no. Bersatu untuk bercerai-berai. Contoh LDM. Kita rumuskan di awal, ki JNU. Ya wis urusan takmir, ya urusan masyarakat dhewe. Lapo ketua ranting melok-melok nunjuk takmir gak usah. Urusan seperti ini dibahas oleh Mbah Hasim kok. Perintilan seperti ini dibahas. Gitu. Jadi ada yang namanya semi otonom, bersatu di awal, tapi terus sendiri-sendiri ketika berproses dan sendiri-sendiri ketika di hasil. Fastabiqul khairat ada. Lembaga seperti ini di awal harus rapat dulu. Wis ketemu jodohe lalu mlaku dhewe. Ketemu jodohe baru mlaku dhewe. Ada yang harus bersatu di tengah pada waktu proses. Siapa? Bano. Kan Bano sama ini berasal dari lembaga manapun, sama ini berasal dari latar belakang manapun, sama ini berasal dari partai manapun, sama ini berasal dari haluan manapun. Nek wis wayahe nglumpuk, ya nglumpuk pas proses ini nglumpuk proses. Ka ono ini terus iki partai A, iki partai B, partai C, ka ono terus nglumpuk. Oh iki joto, iki biru ka ono. Wis iki, Pak. Gue nek wis mari di akhir balik nang ngene kandhane dhewe. Tapi persatuan yang diambil di tengah ini tidak ditinggalkan. Konsep yang diambil di tengah, yang disepakati pada waktu proses itu dibawa di akhir untuk kemudian dikumpulkan kembali. Nah, ini benar terang luar biasa. Yang ketiga terkait dengan haluan etika sosial. Mbah Hasim hanya menekankan satu, bukan NU kalau tidak saling tolong.
Jangan ngaku NU kalau sampai masih bisa menginjak sesama. Wis iku. Jadi bahasane wong biyen niku mikul dhuwur sak cocok sampean berjejer sampai ketika sampean sudah berbaju ini, sampean berbaju itu. Ojo sampai tekan. Wes. Nek kepengin geger, coba sing seragam, metu untuk kok ini. Mari dulu to. Wes. Nek sampai ndek lambi iki jadi tuding-tudingan, ya wes selesai. Keras. Bahasa itu orangnya keras. Beliau tidak mengambil etika sosial yang lain dalam yang diambil beliau, yang ditekankan beliau cuma satu. Kenapa? Karena di dalam ta'awun itu mengandung seluruh etika sosial yang lain dan bisa mengerjakan etika sosial yang lain. Wis nek kepengin etika sosial ya wis sampeyan belajar nang sing sarjana sosial itu. Sosial. Terus maca Allah, saya ini baca ya. Itu tangguh rek. Ojo maca kiri, masuk gak duit nyalon ya wani ngono lho. Loh, tapi saya membawa konsep NU di dalam pencalonan, kata balik. Saya tidak berpolitik dalam NU dan saya akan selalu NU dimanapun saya berada. Masuk calon, mari tak tantang. Aku gelem dadi wakil sampean, pokoknya aku aja ditarik urunan ini. Karena sesuatu yang diawali dengan uang harus selalu diselesaikan dengan uang. Aduh ya, tadi sumbernya. Makanya saya kan konsepnya tahu. Saya mulai dengan menolong, maka sesuatu itu harus saya akhiri dengan menolong. Ya siapa? Itu konsepnya bahwa konsepnya bahwa harus kadung gawe ini. Sing ngokon aku budal yo gawe ngene. Belajar nak. Beliau memuji saya. Aku kok nek mlebu muji aku tak gak wis ngono. Saya harus ya saya angel-angel ngajar kono asasi. Ket mulai elek sampai megek-megek kaya ngono iku. Mosok terus aku wani lembe cuman gara-gara 5 tahun. Mau aku? Sekali NU selamanya. Iya wis. Aku foto lakon ngono. Aku ngene aku miring-miring mah. Ya rawat aja ngono model. Ini haluan kita ini adalah ta'awun. Lah ya orang ini bisa mulai itu kan juga termasuk ta'awun. Ta'awun itu tidak membeli sesuatu. Ta'awun itu tanpa barter. Orang-orang sekarang itu kan mindsetnya banyak yang mulai kapitalisme ini. Masuk jilbaban, masuk lambenan NU. Koyok kabeh itu sudah didukung nganggo. Duit itu mindset yang sangat dibenci oleh Mbah Hasim dan Mbah. Saya sedih. Abai bahwa Mbah Yai Hasbullah itu adalah orang yang diceritakan di dalam kata-kata tambak beras. Kenapa? Karena beliau ini punya lumbung dari mulai ujung timur sampai ujung barat. Itu full sama beras, sama padi. Saking penuhnya itu sampai tumpah-tumpah di sampingnya loh. Tumpah-tumpah di sampingnya loh. Apa yang beliau lakukan? Sapa sing bodoh jubu. Makanya diarani tambak beras itu soalnya kanan kirinya lumbung itu tetap terisi padi karena saking banyaknya padinya Mbak Hasbullah. Loh, tapi ta'awunnya besar. Mana ada orang-orang di 5 desa sekitar tambak beras ini yang berani ngomong jelek terkait dengan Mbak Hasbullah? Gak ada. Karena dahulunya Yesus dulu bilang Mbak Hasbullah itu nek sore mariasa itu jalan kaki sambil mikul pari. Ono omah gak duwe didelek, ono omah gak duwe didelek, ono omah gak duwe didelek. Siapa yang bisa meniru? Bawa.
bahwa dulu itu punya armada becak, tapi jarang dinaiki oleh orang karena sering dinaiki oleh padi. Wis, iki kirimen nang gone petengan, iki kirimen nang gone apa jenenge beras, iki kirimen nang gone kapas, iki kirim gitu. Itu bahwa dan becak ini dibiarkan di perempatan, untuk sing bagian joko ana dhewe, maksudnya sing butuh ku moro joko. Saking tertibnya nggak ada satu orang yang mengambil 2 bungkus itu nggak ada. Selalu mengambil satu bungkus. Karena ternyata ada yang mengambil 3 bungkus diwadahi sarung. Mampu digawa muli itu tuh omong depan kita bisa bungkus. Terus pegel. Kaisar itu nggak beda sih. Ini ilmu warisan dari Mbah Khalil Bakar. Jadi bapak saya dulu pernah cerita ini sinkron. Yai cerita Mbah Wahab, bapak saya nggak tahu dulu sih cerita itu. Pernah. Jadi ono kayak guntelan pari, guntelan beras gitu itu bawa. Itu Yai dulu yang bagian becak kanan kiri. Sampai habis isi lumbungnya. Setelah habis barulah lumbung itu dirobohkan terus kemudian dijadikan pondok besar. Wis era lumbung selesai, tapi melekat menjadi nama tambah beras. Mbah Khalil itu dulu pernah juga seperti itu. Jadi setiap kali habis sholat subuh itu Mbah Khalil berdiri, sing gak duwe duit, jupuk nisore sajadah. Sak cukupe. Maksudnya sak cukupe niku ngeten, nek isine keluargane 5 ya jupuk 5 keping. Nek isine mok 3 ya jupuk. Lho ana sing kemaruk ngrawakut ngono ae terus marung digawa mulih. Lah keluargane loro bojone tok ya kan loro. Ana sing jupuk loro digawa mulih, isine keluargane 5 disuntek tibake. Kok kalkulator pengeran. Saya gedes Yai untuk mewariskan doanya Kak Diwen. Ya Allah manik ilmu yang sangat langka sekali. Mana aku ilmu ngono. Kenapa? Tertib. Ya mesti Yai jam Yai tertib lah model Yai ini ngono. Maksudnya sampai juga itu tutup omah mesti sesuai dengan keadaan. Lho di bawah aku udah ngadakno acara megengan kalian mesti ana berkatane. Nggih. Lho, berkat ini nek digawa itu sesuai dengan isi rumah. Masuk berkate pancen, dipangan wong 5 ya cukup, dipangan wong 4 ya cukup. Dipangan wong 3 ya cukup. Angel. Wis angel. Wong aku tak jaluk kaya ngeten iki kok mboten di ijazahno. Kon gelem tak kum-kum petang bolo dina. Ombo tenang. Maksudku bukan tak baik dijasahi tok oleh dungane. Ya sapa ngerti iso to anak-anak fatayat iki. Ono sing kan lumayan. Nggih, kan lumayan. Lho, ambek kum-kum. 40 hasil 41-nya itu telah sah. Yo enak itu digawe program giat lumayan. Apa soalnya merawat? Wis anti daging, anti api wis ngono tok wis meneng. Mari lu kungkum, apa tak cepet lurus sampe. Yang pertama hari kedua. Yang keempat haluan preventif. Jadi yang tadi itu ada haluan etika sosial, maka yang keempat itu justru haluan untuk obat, haluan preventif. Yang diambil itu 2. Bahaya dari istiraf dan bahaya dari zalim. Ini yang dikeraskan. Karena semua jenis kejahatan dan keburukan itu berasal dari 2 titik ini. Masuk gak pecah nek diseni wong zalim, apa maneh terus kerja sama blay. Ya gak usah tak terangno dawa-dawa. Kok darane malah tuding-tuding gak enak. Ya, orang zalim yang bersatu itu jauh lebih merusak. Paham ya? Oh. Ini tak baleni bolak-balik kaya ngene iki ana pemaksud itu. Aku istilah orang terus ngefan ambek kami ndak.
Iki ya termasuk adik jadi aku dewe, tapi nek dia mbeleot dia tak kuat. Tapi sama harus berpedoman sama dengan saya. Ojo fanatik karo wong. Fanatiklah kepada sikapnya, apakah zalim atau tidak. Karena kalau sampeyan ini terjebak memilih orang-orang yang zalim sampai letakkan di atas, maka yang terjadi kemudian itu yang pertama kali dibunuh itu adalah penggantinya sendiri. Aku sampai dadeknya ketua Fatayat, ya. Aku wong zalim. Yang pertama kali saya hancurkan itu bukan orang lain, tapi kader-kader yang mampu menggantikan. Tak izin. Oke. Tak lorot temenan adikmu. Tak kesuwen lah. Dididik angel-angel ada tak tulisan beliau ya emang. Dan itu harus jadi mindset. Harus jadi mindset. Siapa orang yang layak kita pilih? Orang yang layak kita pilih itu adalah orang yang punya konsep tahun. KB itu gak dipikir dewe, gak dipikir ijen, gak dimakoi dewe, gak dirangkoi. Karena ini adalah tentang janji. Yang kedua, orang yang istilahnya itu mindsetnya adalah konflik. Kenapa orang yang bermindset konflik ini berbahaya? Karena orang seperti ini diletakkan dimanapun akan memicu perpecahan, istirahat. Terus KB ini koyok rival, menurut koyok rival. Tidak ada teman abadi. Saya ini boloan soalnya secara konsep podo aku mending musuh. Orang-orang yang punya mindset konflik seperti ini, nek yai biyen itu wis dari awal nek ketok, ya wis njirno. Ganti. Karena orang-orang seperti ini justru akan menimbulkan suasana yang tidak mengenakan di dalam organisasi selama satu periode. Yo, wanita kira-kira. Gak aku ini ngomong rono tapi asli ngomong ini, wanita kira-kira. Lho kudu manik-manik lho. Aku gak peduli boloku dhewe. Gak peduli bestiku dhewe. Ketika kemudian diajak rapat kok mesti menimbulkan potensi konflik. Tak tahu untuk orang. Kalau saya pemimpin rapat. Sik Pak, sik hop. Ayo metu sik. Sekarang 10 menit. Yes. Ajak ngopi. Kau usah balik. Kau usah balik karena bisa mentine ngopi. Kok metu gak aku ngopi mana? Kita kemarin nih sih sampai dulu aku ngomong sampai gak mari gitu kan. Gak mari. Ini butuh itu solusi wes. Kalau solusi A sampai batak, solusi B sampai batak, solusi C sampai batak. Tapi sampai tak takoi solusi apa? Loh ya kita pikirkan bersama. Itu cuma pikir bersama. Ya capek kita. Balik ke pasal 1 tower itu saya. Pasal 1 berpikir bersama. Kemudian kita pilih mana yang paling kuat secara solusi. Diurutkan 1, 2, 3. Terus mana yang kemudian diambil. Kalau mau kembali ke pasal 1. Gak mari rapatnya. Sampai dunia kiamat ini telu ya Kak. Nah ini yang disebut sebagai istirahat. Oke, orang-orang yang hanya bisa bekerja solo maka beri posisi solo wis ijen ae. Enak. Lho nggih soalnya kan telepon wenang ngene ya. Tangan melambat itu pasal iki salaman. Pasal itu ya Allah gak mari rek. Loh, ya mesti nonton. Kalau saya pemegang kekuasaan dalam rapat, ya wes saya sekitar 10 menit ngopi. Sobat. Wah, kita. 10 menit. Tapi kan saya dulu sebentar. Loh, ini gak ada trauma. Soalnya ini ada bojoku ya. Di bola itu teratap bisa gara-gara suaranya ya. Apa mana kena kelana ijen apa belajar. Ya itu loh, ya sampai itu konon. Ini loh konon. Sampai waktu ayat ini kamu. Dari awal jangan berbantah-bantah.
Kenapa? Berbantah-bantahan itu satu menimbulkan kegentaran bagi sebagian dan menghilangkan kekuatan sebagian. Kenapa? Si gentar kali, sampai keluar bolong Ustaz. Nggak akan ada lagi kekuatan yang sama ketika antara satu dengan yang lain saling bantah-bantahan. Masih tak sekedar milih dua orang yang sama-sama kuat dan sama-sama baik. Wes. Nah, ini Sayyidina Ali sampai belan-belani mudun untuk kekhalifahan. Kenapa? Nek dibanding-banding terus gak mari cerita. Ya, wong ngalah kekasih, ngalah jadi mungkin. Ini dari dibanding-banding no, Sayyidina Muawiyah ini, Sayyidina Ali kok ini punya kelebihan semua, Ya gak mari. Wes mudune salah begitu. Kesadaran untuk menghilangkan perpecahan. Tapi yang kadang-kadang ya lumayan, nek wis kadung retak itu biasanya susah untuk digabungkan kembali. Ya tetap perang itu. Padahal beliau sudah ngalah. Mane, non saya kayak Pak saya sudah kadung solid seperti ini. Janganlah terus kemudian ada mindset bantah-bantah. Gak penting banget. Sampai mungkin akan nanti punya calon atau bahkan mungkin dicalonkan karena sama punya kelebihan. Orang lain juga sama mungkin punya calon atau dicalonkan karena punya kelebihan. Ngangkat calon itu. Yes. Calon itu mana? Liane sing dipilihan kali. Oh, mandek. Sampeyan pilih sapa? Niki, sampeyan pilih sapa? Niki sampeyan pilih wis pilihane tok. Contoh ansor di awal dulu. Wong limo tak kono ruangan, iki mumpung durung ono kursi mencolok itu. Soalnya sampai ada kursi sintak mencolok ausir kabeh tok kantor iki. Kadek rapat tempatan ansor, kadek konfer-konferan, bergedes. Sampean wis duwe pendukung nang jero. Saiki rapat dhewe. Wis wong limo rapat dhewe. Sopo ketuane, sopo sekretarise, sopo bendahara. Pilih. Tak usah melibatkan orang lain. Konsep siapa ini? Ahlul halli. Tapi ahwanya ini adalah orang pilihan sampean sendiri. Lho iku wis dicontohno rek. Nek misale terus koyo ngene iki pilihan ketua kok deadlock, wis gak usah melok-melok anggota. Sopo masih dipilih ini dan ini. Kono buang. Wong loro. Kadang misale akhire kudu sut ya bapak. Sampai anak lho gak sampai. Gak sampai. Sut. Ceng. Mulai dari ketua, kalau dari wakil atau dari sekjen, wis ngono tok. Alhamdulillah walakti toh. Itu puncak dari pemilihan kepemimpinan di Nahdlatul Ulama. Balik kemana nang ruangan, marmu dikon milih malih, perang mah. Kalau memang sudah mengerucut dan tampaknya keadaan ini tidak bisa dikondisikan karena keadaan jadi pemilihnya sama. Oh, sirros. Dasi cukup. Dasi kok yang menjadi calon siapa? Ini. Wis lebok-lebok. Aku gak kesuwen. Wis ngadeg kabeh ngene. Lho ngamur ae inventaris sampe tukangnya lagi lah. Gitu gak nyeleni rom tahun dadi inventaris oleh diangkat. Sopo aja nguncane kursi sih tok takon nurun sepur. Langsung didelek. Aku gak kesuwen. Saya pernah intervensi konferensinya Ansor waktu pilihan sebelumnya itu. Gara-gara sopo aja nguncane kursi sih tok usah takon ganti sepur. Sampai orang mencotok luwe itu kok telu itu kok papat sama tak usah kabeh. Gak usah konfer-konferan begini. Selesai. Siapa sih dicalon kok? Ini. Mudun. Saya masukkan ke ruangan Tanfidia, wis rapat dulu. Sopo ketua? Udah selesai. Gitu. Lu semudah itu loh. Bahasa konon itu semudah itu sebenarnya. Tapi ya memang sesulit itu juga untuk melakukan. Soalnya apa? Musuh kami ego. Tapi timbangannya aku musuh ego wong sak ruangan, mending musuh ego wong lima. Tentu karena nek ngeye kan gampang ruangan tertutup. Celuk kan bakal bisa 10 nek kok nyantem loro. Lho mari bisa. Ruang aja ngomong-ngomong pres. Lah nek ketuanya sudah dilumpuhkan, apa jadi calon ini sudah dilumpuhkan. Anak buah yang melok lumpuh. Selesai. Aku gak tahu repot-repot gak ribet-ribet. Eksekusi. Kenapa? Konon ada. Kita itu bisa mengambil haluan dari konon asasi. Ya.
jangan bercerai-berai, jangan berselisih sesudah datang tanda yang jelas. Tanda yang jelas maksudnya apa? Misalnya blok ini milik A, blok ini yang B, blok ini yang D, C, kalau ini bagian D, ya wes lah A, B, C, D, E. Karena ini tanda yang jelas sudah. Hak sampai sudah berhenti di situ, gak ada voting-votingan. Cek ising sampai itu dengan kumangan ya cek mikir no, sopo sih kira-kira lebih. Nah, ya lebih enak. Mereka akan membentuk konsensus sendiri. Mereka akan membentuk kaukus sendiri, omong-omongan diri, tapi tak tunggu isi. Tak tunggu sak jam, akhirnya dengan malu-malu. Dia pun ini mau, boten ini mau. Ya, katakan ini, sing di, kok ikut tuding-tudingan mana? Belum timpa. Yang kelima terakhir yang ada di komunikasi adalah haluan khitoh perjuangan. Khitoh perjuangan itu ada dua. Yang pertama itu adalah menegakkan kebenaran. Slogan menegakkan kebenaran ini yang akhirnya dicuplik menjadi salah satu slogannya partai. Ya gak apa-apa. Dan yang kedua, seruan untuk masuk Nahdlatul Ulama. Makanya kita ini harus punya kader-kader yang petarung, baik itu dari sisi petarung non medsos dan petarung medsos. Serius, yai saya dulu itu sampai milih kader-kader lambe lamis. Aku gak ngomong black temenan. Jadi Yai itu pernah mengadakan pengkaderan tingkat MWC khusus lambe lamis. Kenapa? Untuk menahan gempuran aliran puritan. Loh, mereka ini yang datang ke forum-forum yang diundang untuk debat-debat mereka ini. Dan mereka benar-benar dipersenjatai dengan dalil-dalil dan hujah-hujah yang kuat. Waktu itu Yai sendiri sih ngomong, aku Gus ngader lambe lamis. Dan dia milih serius. Dan kenapa itu menjadi kebanggaan bagi orang yang mengikuti? Karena tidak pakai pendaftaran, didatangi ke rumahnya, Mbak, kantor LBC nanya, diberi surat sendiri oleh Rois Surya Namanya. Ya apa jajal bangga. Zaman sakmono loh. Rois Surya MWC itu top. Dan ini kader ecek-ecek duduk sapa-sapa, cuma karena direkom oleh Fatayat, direkom oleh Ansor, direkom oleh Ibnu, didatani sendiri oleh beliau. Tekonannya. Telung dino beliau yang minta izin kepada orang tuanya. Kalau nyambut yugane 3 dinten mau pulau ulangi. Nggih. Dan itu yang ikut itu tidak ada satupun yang tidak merasakan euforia kebanggaan karena didatangi secara khusus oleh Rois Surya MWC. Mbok ya begitu. Terus kader kelas apa sih Fatayat paling dek? Naranteng. Enggak, maksudnya pengkaderan. LKD. Nah, terus kita kau yang Rois PCNU dulu. Misal, kalau nyambut bukannya gitu, diganti itu, kalau kader itu di kantor PJ, cek terus Fatayat selesai. Ya apa rasanya wong tua? Budak anak. Malah dipaksa-paksa, harus kau tidak budak. Gaya begitu beliau nggak tahu dia nggak ingin kesana lagi. Saya merasakan itu sekali. Betapa bangganya saya mengikuti pengkaderan karena saya didatangi secara khusus. Didatangi secara khusus. Dan itu bisa diulang. Kenapa? Perhatian khusus di awal ini akan menanamkan jiwa patriotisme terhadap Jamiah. Gak tahu. Klinik kehadir pendaftaran langsung dari anak ranting mengajukan nama-nama yang dianggap cocok untuk segmen tertentu. Ini seruan masuk NUG tapi internal.
Karena sebenarnya apa? Banyak di antara kita yang sudah berseragam, tapi pada dasarnya hati kita belum masuk pintunya NU sama sekali. Seruan masuk NU, di jauhnya itu. NU gak sekarang masuk secara fisik, nah, tapi juga masuk secara hati dan pikiran. Salah satunya adalah dengan pendekatan persuasi. Sing mudun langsung Rasulullah, sing mudun langsung ketua partai, sing mudun langsung sekjen partai. Keren, datang ke rumah. Loh iya, itu sing repot. Segel. Ngebil Rois MWC ngetek ora ke hari. Ini biar ngomong sudah arsip di daftar kali dosa ya. Ya wis, udah no. Jadi dari ngenten-ngenten kok juga orang malu kok. Mana ya? Iya, ini tadi biar alhamdulillah. Nah, aku ini terkait yang ngenes aku kok. Nggih, sama diamanai sebuah jabatan yang mana di situ secara fisik maupun psikis itu menjadi bagian dari tanggung jawab jabatan itu. Apa gak lu sampe? Misalnya jembatan turun dibangun, padahal itu sudah seharusnya dibangun saat ini, tiba-tiba turun dianggarkan di APBD. Wani nomboi, ini saya di nomor wani. Benar tak lu. Paling ya tak nengeng rakyatnya bener. Tak kanjani, udah jadi dia gagap, legus bener. Tapi pokok, ya si Saison. Ini ada 5 kategorial isi dari garis-garis besar haluan Nahdlatul Ulama di dalam sukot dimanya konon asali bukan dimatok gorong ini sampai ngelbuna gone jeruk. Nah, analisis kritisnya itu karena ini dulu lahir pada saat kita ini masih dalam naungan nama Hindia Belanda. Oke, Hindia Belanda. Dan pada waktu itu menghadapi serangan aliran dari Puritanisme, maka tujuan dari Konun Asasi yang pertama itu adalah respon terhadap gerakan Puritan. Wes iki nek gak dendekno jamiyah menghadapi parsial kalah. Yang kedua, sintesis Islam dan solidaritas sosial. Ini loh struktur argumen yang dibentuk oleh Mbah Hasim dan secara brilian diterjemahkan oleh Mbah Wahab. Apa? Kesalahan individu itu akan membentuk kesalahan komunal, dan kesalahan komunal ini akan membentuk aksi sosial atau tahu. Atau tahu. Tapi hebatnya ini bisa dibalik. Loh, ini panai satu arah, tapi sebenarnya 2 arah. Ini anjane belum ada kesalahan individu, belum ada kesalahan komunal, maka kita harus melalui ta'awun dulu. Kayak Wali Songo biyen. Kita cukupi kebutuhan orangnya, kita bantu dia semaksimal mungkin. Maka muncullah yang namanya kesalahan komunal. Orang itu akan terikat dengan budi, orang itu akan terikat dengan kebaikan. Maka yang bersangkutannya akan berusaha mengembalikan semampunya. Maka muncullah kesalahan komunal. Kene yo krewangi kono yo krewangi ini. Akhirnya muncullah yang namanya ittiba atau kesalahan individu. Karena kita percaya bahwa yang bersangkutan itu baik, senengane nulung. Aku ya percaya sama niku wong apik, soalnya iso matur nuwun. Makanya misalnya ono pilihan terkait dengan pemimpin yang baik, aku roh luman sampean, aku milih sampean roh, aku iso matur nuwun, aku iso menghargai orang lain, sampean malah milih aku. Itu yang diinginkan oleh Mbah Hasim. Ora kok ngajokno awake dhewe. Nggih. Makanya kan ada ahlul halli wal aqdi itu memilih orang di luar personifikasi dari ahlul halli wal aqdi itu sendiri. Jadi diusahakan di situ seseorang itu akan melihat kebaikan pada diri orang lain dan mengajukan kebaikan tersebut ke khalayak. Betul. Dicalokno karo Mbah Yesa. Setelah eranya Bang Yai Ilyas Rufiyah, yang paling layak menjabat menjadi Rais Am adalah sampean. Gus Dur itu king sama Mbak Sar. Apa jawaban Gus Dur? Ya nggak bisa langsung diputuskan begitu.
Di mana-mana sejak zamannya Mbah Hasyim sampai sekarang yang namanya Rais Am itu adalah faqih. Orang yang tidak hanya belajar fikih tapi juga mengajar fikih. Mbah Hasyim fikih, Mbah Mas Kumambang fikih, turun sampai ke Mbah Wahab fikih, Mbah Bisri fikih. Lho kok sing dulang ngono iku ilmu fikih. Saya ini seumur hidup belum pernah ngajar kitab fikih sama sekali. Tapi ini bener gak tahu Gus Dur murang kelas takrib mau gak tahu. Itu hebatnya beliau untuk tidak diangkat menjadi Rais Am. Maka saya tidak masuk kualifikasi untuk menjadi Rais Am. Karena Rais Am itu adalah orang yang benar-benar belajar dan sekaligus mengajar ilmu fikih. Saja Pak, takut. Lah terus menurut sampean siapa? Ya sing wani usah kudu wani tanggung jawab. Sampai mulang fikih. Selesai sudah. Tapi bisa ngomong koyo ngene iki mantep balawe ya kudu mateng. Ngeles ala Gus Dur niku gak terpikir secara tiba-tiba, itu sudah sangat terstruktur sekali kapal beliau. Tapi memang betul, Rais itu minimal harus orang yang maestro di bidang fikih. Tapi terlanggar untuk yang sekarang pengecualian. Karena Rais Ami nyalon wapres, udah di wapres, akhirnya ganti di bawahnya yang istilahnya durung masuk dalam ranah kaki. Tapi pada waktu itu semua Surya berpendapat, Mustasar juga berpendapat itu masuk dalam kategori darurat jabatan. Darurat jabatan. Ya wis. Aku gak ngomongan, aku ngomongno sing tau didhawuhno karo. Nah ini kayak pulau ngeten iki misale kelas MWC terus dikongkon dadi Rais ya sik. Tak mulai takrib kok. Paketan masih dapat ayat ping pisan tapi video otentik fotone diviralno nang medsos. Lah. Yang takrib itu. Ini tadi Rais. Lu nek turun kau lek aja dipilih. Kau, manis. Aku pertanyaanku nek misalnya ono waktu dulu di situ itu sudah pernah saya masukkan waktu konfer itu, tolong ditanggapi dari sekian ahwan ini sinten sing nates mucal. Oke, ini bukan kandidat utama Rais. Tapi ternyata kakakku ya wis tahu. Oke. Yang ini yang kontemporer saya di waktu itu. Belum. Terengkus. Ya, 5 menit. Ya, ini yang saat ini paling perlu dipegang dari 33 itu apa? Yang satu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Di sini ada kepatuhan kultural di mana Nahdliyin ini sebenarnya sangat kokoh melalui ritual. Tahlilan, istighosah, pengajian, tapi juga ada deviasi struktural. Kenapa? Karena dinamika politik elektoral kerap menarik birokrasi kepengurusan ke dalam fragmentasi faksional. Wis kedaden, ojo dibaleni. Yes. Hanya karena gara-gara konfer itu dekat dengan yang namanya pil-pilan, akhirnya saling seret menyeret. Kubu itu sudah bukan lagi faksi internal NU, tapi sudah faksi internal politik. Masa ono terus moro-moro partai ini tidak setuju kalau misalnya ini dicalonkan menjadi Rais, lucu. Gak masuk hitungan, tapi ini terjadi. Ini terjadi dan itu bisa jadi akan terus terulang bersinggungan. Istilahnya selama Republik ini masih ada pil-pilan. Oke. Yo sakjane niki pun rotok tepat ini apa? Ada muktamar dipercepat ini saya seneng soalnya nopo berikutnya tidak akan bersinggungan dengan pil-pilan. Wes ini blessing in disguise. Saya setuju muktamar dipercepat supaya apa? Gak ada alasan itu. Cek gak bersinggungan dengan pil-pilan. Maksudnya apa? Urusan konfer-konferan muktamar itu dia punya dunia sendiri, pil-pilan itu ya dua dunianya sendiri. Yang kedua,
terkait dengan masalah integritas dan tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kita sudah punya, bahkan lembaga kita punya. Masalahnya tantangan etis ketika hubungan tolong menolong dengan pemangku kekuasaan atau korporasi bergeser dari kerjasama maslahat menjadi ketergantungan kepada konsesi ekonomi pragmatis. Remuk wis sampean luwih mikirno pawone dhewe-dhewe timbangane pawone NU ya remuk. Jangan membawa panci rumah ke dapurnya. Sing ngomong iki ben Kiai Haji Soleh Abdul Hamid. Nggih, ojo nggawa panci omah nanggone pawone NU. Ojo bakas masalah unsaiun nang jurune omongan. Tapi yo sekali lagi angel. Wange. Karena ya itu tadi, kita ini sudah campur. Motivasi kita masuk berseragam ini sudah macam-macam. Tapi yang keluar ini tetap arep-arep muga-muga pada saatnya NU yang masuk ke dalam ruangan NU itu kembali memakai nilai-nilainya. Akibatnya apa kalau ini dibiarkan? Ada hilangnya independensi moral. Kecil ini mana? Keras BA, keras BB, keras BC, barang kena D, lembek. Soalnya apa? Ya itu mau yang mengisi periuk nasi saya. Selesai. Yang ketiga terkait dengan kemitraan dan kebebasan bersuara. Bahkan ilal ladina dolamu pada masa benar. Jangan menyerahkan sesuatu yang terkait dengan kepentingan orang banyak kepada orang-orang dolim. Karena itu sama saja dengan sampean bermain api. Mbah Hasim Sidaw. Jangan membiarkan orang dolim menjadi pemegang palu kepentingan orang banyak, karena itu sama saja sampai dengan main api. Akhirnya apa? Sing milih diobong dhewe kok. Sing dukung jenjeng dhewe karo. Esensi mengenasasi refleksi hari ini ya sih membalik kedekatan intim elit struktural dengan lingkar kekuasaan diuji kalau dihadapkan pada isu-isu hak asasi manusia. Di menjaga profesi jadi fungsi profetik kritik itu bagus. Nek gelem tapi yo angel. Soalnya nopo kayak gini ya sing ini kan manut. Nggih. Sing tangan ini. Ya. Nggih. Iya. Sampai nang jopo aku nggawa sepanduk kok wedi depan ayat. Sing buruangan. Nih. Ani yo semoga-moga aku terus Allahumma. Amin. Terus terkait dengan kedaulatan kepemimpinan ulama. Tuh gak enak lembaga sikap itu gak nyindir yo. Nggih. Tapi itu junut kuwi. Innama yashallahu min ibadihil ulama. Jadi kita memang santri ya, kita punya budaya takdim kepada kiai sepuh, kita punya budaya takdim kepada para masyayikh, menempatkan nasihat moral kiai-kiai itu sebagai rujukan spiritual. Masalahnya ini mau balik mana? Keteladanan kita itu terkikis. Ada ketimpangan operasional di mana peran strategis politik harian seringkali didominasi oleh tanziliyah. Suriah itu mau menerima laporan, padahal tidak seperti itu. Ya contoh paling gampang ya mesti ini loh, itu ini orang tanziliyah ini nanggone jajaran Suriah itu gak matuk aku. Ya untungnya aku kado kuno. Ono nduk kuno tak seliding langsung. Saya tidak ngomong soal apakah ada terjadi intrik-intrik atau apa di dalam ruangan itu, enggak. Tapi yang namanya hierarki itu harus jalan. Kalaupun misalnya konsepsi itu salah, selesaikan secara bersama. Suriah ya Suriah. Itu ketika beliau ini menurunkan konsep-konsep terkait apa yang harus dijalankan oleh Tanfidiyah hanya bisa begini sampai anggota gak terus gini interupsi. Oh Suriah kok diinterupsi.
Pameran apa? Saya tidak ngomong soal begitu saya benar tidak. Tapi di sini ada kedaulatan yang terlanggar. Ono presiden diinterupsi karo menterine dhewe. Niku pantes ta Bapak? Ayo wis. Yang terakhir ini kita semua komitmen kejujuran moral. Wis. Ini yang terakhir ini kita aku nek tata kelola organisasi saya yakin dari sisi fataya sebagai banom sak pendhuwur sak penisor itu wis gak kena diarani ecek-ecek. Semakin lama fataya ini semakin bagus manajemennya. Yang masalah ini sinkronisasi sikap publik versus onsai-on di balik meja. Wis iku tok. Wis. Jadi manuver ini perlu diperketat. Kenapa akan mengorbankan grassroots? Nek dhuwur niki padha dulinan, sing isor niki gak dulinan, tapi gelut. Wis. Makanya yang perlu dihindari terakhir itu adalah fitnah kolektif. Ya waqtaku fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassa. Dengan kudu eling bahwa kerusakan yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim itu tidak hanya menimpa yang bersangkutan tapi seluruh jamiah kena kabeh. Wis sampean meletakkan orang zalim di dalam dan orang zalim ini diadab ya wonge kena kanan kiri katut. Muga-muga selamat kabeh. Amin ya rabbal alamin.